I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaspia dengan NIM A1C122034 dari kelas reguler A angkatan 22. Tujuan dibuatnya video ini untuk menjawab pertanyaan dari tugas UTS atau tugas tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Sobri SPDI MPD. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian integrasi iman, ilmu, dan amal. Nah, iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Iman diidentikan dengan akar dari sebuah pohon yang menopang tegaknya ajaran Islam. Ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Sedangkan amal ibarat buah dari pohon itu, identik dengan teknologi dan seni. Iptek yang dikembangkan di atas nilai-nilai iman dan ilmu akan menghasilkan amal soleh, bukan kerusakan alam. Iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, tanpa dasar keimanan, ilmu dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kehancuran orang lain dan lingkungan. Ilmu adalah hasil pelaksanaan perintah Tuhan untuk memperhatikan dan memahami alam raya ciptaannya. Nah, Quran Al-Insyirah ayat 36 menjelaskan bahwa ilmu merupakan dasar dari segala tindakan manusia. Karena tanpa ilmu, segala tindakan manusia menjadi tidak terarah, tidak benar, dan tidak bertujuan. Jadi, tidak akan ada artinya keyakinan kalau tidak ada amal perbuatan. Tidak ada artinya ilmu yang kita punya kalau tidak melahirkan amal-amal soleh dalam kehidupan kita. Bahkan, ilmu yang tidak bermanfaat itu bahkan akan menjadi bumerang yang menghancurkan diri kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Yang kedua, ada jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Pengertian dari Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW atau bisa disebut sebagai agama samawi. Disebut sebagai agama samawi hal yang membedakan dengan kebudayaan. Sedangkan pengertian dari kebudayaan adalah suatu hal yang diciptakan atau dihasilkan oleh manusia setelah mempelajari suatu hal dan dilakukan seperti kebiasaan. Agama dan kebudayaan merupakan suatu bidang yang dapat dibedakan. Agama memiliki nilai yang mutlak, tidak akan berubah karena waktu dan tempat. Sedangkan kebudayaan meskipun berdasarkan atas agama, kebudayaan tetap dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa agama merupakan kebutuhan primer dan di sisi lain, kebudayaan merupakan kebutuhan sekunder. Budaya dapat kita katakan sebagai ekspresi hidup keagamaan. Maka dari itu, tinggi rendahnya ekspresi keberagaman seseorang dilihat melalui tingkat ekspresi kebudayaan. Dan mengapa Islam mengalami ketertinggalan dalam teknologi? Nah, itu karena banyak faktor penghambat yang mendorong Islam untuk mengembangkan ilmu teknologi. Salah satunya adalah banyaknya umat Islam yang meninggalkan pesan-pesan yang disampaikan dari Al-Quran yang sunnah Nabi. Yang mana bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah induk dari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Yang ketiga, jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah sistem sosial yang berdasarkan prinsip moral masyarakat yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan masyarakat. Yang berbeda dengan di barat, yaitu berorientasi penuh pada kebebasan berindividu. Inisiatif kebebasan berindividu berasal dari individu dan masyarakat ini memiliki pemikiran, seni, serta undang-undang yang berlaku, bukan hanya karena keinginan suatu masyarakat atau individu tersebut. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri khas yaitu kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling menghargai dan memahami satu sama lain. Masyarakat madani sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Masyarakat madani juga lebih menekankan pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, memiliki kebebasan, mempunyai sistem ekonomi pasar, dan timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri serta satu sama lain saling menolong.
Yang keempat, menurut Anda sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Nah, menurut saya, Islam dan kebangsaan di Indonesia sudah sejalan. Hubungan Islam dan kebangsaan sendiri dapat dilihat dari pentingnya menegakkan nilai-nilai universal dalam ajaran. Nilai-nilai yang dimaksud adalah seperti kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Agama sendiri bisa diartikan sebagai kepercayaan seseorang terhadap apa yang mereka anut. Maka dari itu, agama itu banyak. Meskipun sebagian seseorang Muslim, kita harus percaya bahwa agama yang paling baik dan yang paling sempurna adalah agama Islam. Karena mau bagaimanapun faktanya agama Islam merupakan satu-satunya agama yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Baik aspek ibadah yaitu hubungan manusia dengan Allah maupun aspek muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan juga sebagai umat beragama kita pasti diwajibkan mempelajari apa yang ada di dalam ajaran agama kita masing-masing. Di dalam agama itu sendiri tentunya terdapat tuntunan, perintah serta larangan yang dijadikan sebagai pedoman umat agar lebih terarah dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, setiap manusia harus memiliki agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang diyakini masing-masing. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.